Pernyataan Menkominfo Budi Ari Setiadi terkait pajak untuk judi online menuai respon keras dari berbagai kalangan. Apakah dengan memungut pajak ampuh untuk menekan judi online dan praktek sejenisnya? Kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa bersama anggota Komisi 1 DPR Christina Aryani. Selamat sore Mbak Christina. Halo Mbak Anggi. Ya, Mbak Christina, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ingin saya tanyakan, apakah betul ada pembicaraan pada saat RDP, ada usulan yang menyampaikan bahwa perlu adanya pajak terhadap perjudian online, Mbak? Enggak, itu enggak benar, enggak begitu. Jadi yang terjadi itu sebetulnya kita mengangkat ya bahwa judi online ini kan semakin marak. Betul. Semua masyarakat menjadi korban, tambah banyak saja. Kita juga lihat apa yang disampaikan oleh Menkominfo ya. Menkominfo juga menyampaikan kalau setiap kali itu istilahnya di take down judi online, konten-konten judi online yang ada di platform. Nah ini di take down 100 tumbuh besoknya 1000 gitu. Okay. Jadi ini seperti jamur. Itu satu hal. Dan lalu selama ini juga sering disampaikan oleh Kominfo sendiri ya, teman-teman Kominfo, sarana bagi mereka untuk melakukan take down ini kan ada dua. Yang pertama mereka melakukan patroli cyber Mbak, jadi ada tim khusus yang melakukan patroli. Nah ketika ketemu konten itu kemudian dimintakan agar di take down kepada platform. Lalu yang kedua berdasarkan pada aduan masyarakat. Jadi mungkin kalau masyarakat melihat ada konten kemudian mengadukan pada Kominfo dan itulah yang nanti akan diminta untuk take down. Melihat bahwa sumbernya seperti ini lalu Kominfo kelihatannya kewalahan, saya sampaikan waktu itu kebetulan kami teman-teman ya di Komisi 1 Panja Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang ITE sempat membahas gitu bagaimana jika ada cara lain yaitu self filtering. Jadi penyaringan yang dilakukan oleh platform sendiri, oleh penyelenggara sistem elektronik agar mereka menggunakan teknologi untuk memastikan tidak keluar gitu konten-konten yang ada judi online. Ini bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya di era Pak Rudiantara Menkominfo-nya pernah dilakukan self filtering ini untuk konten-konten yang bermuatan radikalisme, terorisme seperti itu. Jadi wacana kami ini lebih pada untuk memastikan kerja pemerintah lebih mudah karena terbukti ya pemerintah juga kesulitan menghadapi ini dan juga untuk memastikan agar efek buruk judi online ini bisa kita tekan lah. Segala cara kita lakukan. Nah kemudian kalau Pak Menkominfo tiba-tiba mengutarakan wacana tersebut itu sebetulnya belum pernah kami dengar ya. Jadi mungkin harus ditanyakan langsung pada Menkominfo dan tentu tidak ada yang setuju atas wacana itu dalam rapat kerja dengan Kementerian Kominfo waktu hari itu. Oke, berarti sebetulnya yang disampaikan adalah bagaimana strategi lain untuk memberantas judi online, salah satunya dengan self filtering sendiri. Karena memang ini menjadi pertanyaan begitu Mbak Christina bahwa percakapan ini, dialog ini muncul di media sosial begitu kan yang sudah dilihat oleh banyak netizen lah seperti itu sehingga muncul pertanyaan apakah sudah sepantasnya menyampaikan adanya pemungutan pajak. Ini kan sama saja dengan melegalkan praktek judi begitu. Dan ketika menerapkan self filtering karena yang sebetulnya tadi Mbak Christina sampaikan sudah sempat dilakukan begitu untuk konten-konten yang lain. Nah, seberapa efektif dan sejauh ini komunikasinya sudah sejauh mana dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai ke strategi itu sudah seperti apa, Mbak? Ya, jadi ini adalah wacana di Panja Rancangan Undang-Undang ITE ya, revisi Undang-Undang ITE. Jadi kami ingin masukkan satu ayat ketentuan yang mengatur agar platform atau penyedia sistem elektronik bisa melakukan self filtering tersebut. Tapi memang dalam rapat tersebut, rapat panja ya, pemerintah diwakili oleh wakil pemerintah belum sepenuhnya setuju gitu. Jadi masih ingin berkonsultasi lagi dan lain-lain. Sementara kami di panja melihat ini sudah jadi ini sudah keadaannya darurat gitu ya. Udah terlalu banyak korban-korban perjudian online, lalu juga kelihatan kita ini sulit gitu untuk mengatasinya. Oke, polisi saat ini kami apresiasi mengungkap banyak sekali kasus, tapi seperti yang kita lihat sendiri kan, satu diungkap, besok ada lagi. Jadi kami ini ingin memikirkan bagaimana sih cara yang bisa kita lakukan. Soal efektivitas tentu kita belum tahu karena ini belum diterapkan ya, tapi ya bagaimana sih kita punya satu masalah real dan tentunya kita harus berpikir bagaimana mencari solusinya. Tapi sejauh ini kami lihat pemerintah memang enggan. Nah ini juga yang kami sayangkan gitu ya, karena kan sudah kelihatan kita kesulitan gitu. Jadi kita harus berpikir langkah-langkah apa nih. Udah nggak bisa cara biasa, udah nggak bisa hanya patroli, sudah nggak bisa hanya menerima aduan saja.
Begitu Mbak Anggi. Dan untuk komunikasinya sendiri mungkin ke pihak intelijen, karena kan memang banyak sekali ya Mbak Christina, uang-uang ini tuh yang sebetulnya masuk justru ke luar negeri gitu, karena bergabung dengan akun-akun judi online yang ada di Kamboja, yang ada di Thailand, dan ada di negara-negara lain, yang negara-negara tetangga terdekat lah begitu dengan Indonesia. Jadi begini Mbak, saya juga baru kembali dari Manila ya beberapa waktu yang lalu karena ada 140 warga negara Indonesia yang kena jadi ada satu fasilitas judi online. Jadi karena judi online legal ya kalau di Manila ya. Betul. Di Filipina. Yeah. Kedoknya memang Pogo, jadi Philippine Offshore Game Operator. Betul. Tapi ternyata mereka di dalamnya melakukan online scamming. Dan ini banyak sekali terjadi. Jadi ada di dalam penggerbekan oleh Polisi Nasional Manila itu ada 2.400 lebih warga negara berbagai bangsa. Indonesia ada 140 orang WNI yang terlibat di situ. Jadi memang banyak turunan juga kejahatan-kejahatan dari judi online. Kita bicara soal human trafficking. Kita bicara soal online scamming, kita bicara soal apalagi money laundering ya, dan macam-macam gitu. Jadi memang kalau soal legalisasi judi online, saya rasa Indonesia tidak dalam posisi untuk menyetujui itu ya. Kita sudah melarang dari awal. Nah sekarang malah kita ingin menyetop, kita ingin memperbaiki gimana jangan efeknya tambah dahsyat. Karena ini sekarang udah bukan hanya contoh laki-laki dewasa, ini udah anak-anak main, ini ibu rumah tangga main, bahkan beberapa waktu lalu kita lihat kan juga ada yang tertangkap main di rapat gitu. Jadi ya seperti itulah Mbak, udah kemana-mana ini efeknya. Iya, karena memang kalau bicara soal judi online ini panjang nih Mbak Christina begitu ya, apalagi rentetannya. Betul, apalagi negara-negara tetangga kita menyetujui dan memang melegalkan praktik judi online itu tadi juga sudah disampaikan juga oleh Mbak Christina. Nah, apakah bukannya nanti ini justru malah membuka celah begitu Mbak untuk mereka yang ingin bermain atau mungkin membuka bisnis usaha di negara-negara memang yang melegalkan praktik judi online Mbak? Sebetulnya tidak semua melegalkan ya, kayak Brunei Darussalam itu juga tidak melegalkan kalau untuk judi online. Lalu juga untuk Malaysia mereka mengatur judi sangat ketat, jadi ada peruntukan khusus, wilayah khusus, izin khusus dan lain-lain. Judi online juga dilarang. Nah yang terjadi di Manila memang mereka karena dilegalkan di sana, banyak investor dari China yang kemudian datang dan membuka fasilitas-fasilitas judi online. Tapi sekarang parlemen Filipina sendiri juga tengah membahas. Saya berkomunikasi cukup aktif ya dengan salah satu senator, karena mereka mulai melihat social cost daripada investasi yang tadinya dianggap sebagai investasi, ini sudah sudah timpang gitu, sudah terlalu banyak dampak atau efek negatifnya, sehingga mereka juga sedang berpikir untuk melakukan sesuatu tentang itu. Indonesia tidak dalam posisi untuk itu, dan kalaupun memang ini kemudian ada yang mau berinvestasi keluar, ya nggak masalah Mbak. Kita juga nggak mau ada investasi dari situ. Seperti kita lihat tadi kan social cost, efek turunannya dan lain-lain. Human trafficking ini banyak sekali juga yang kemudian masuk ya di trafficking untuk bekerja di fasilitas-fasilitas judi online. Di Myanmar tadi Mbak angkat juga, di Kamboja juga halnya sama. Tapi kedok rekrutmennya tentu dengan iming-iming yang lain, misalnya bekerja di perusahaan telekomunikasi, marketing, dan lain-lain. Iya, yang maksud saya adalah memang mungkin Manila tidak menyetujui adanya judi online, tapi masih ada negara-negara lain yang membuka dan memang melegalkan hal itu, karena pada bulan Juli 2023 ini cukup epik saat itu bahwa beberapa warga negara kita dicegah ke salah satu negara yang memang sudah diketahui ini betul-betul kuat begitu ya judi online-nya sendiri. Nah, apakah tadi kan sudah sempat disampaikan bahwa ada pihak-pihak atau pihak kepolisian yang monitor seperti itu, dan ini apakah ada kerjasama dengan negara-negara tertentu begitu Mbak yang sudah dikomunikasikan? Kalau untuk Interpol Mbak, saya bukan mitra ya, bukan mitra Komisi 1, jadi kami tidak mengetahui dari polisi, tapi pastinya mereka Interpol punya kerjasama. Manila itu legal Mbak. Manila judi online itu legal, tapi yang tidak legal adalah online scamming. Nah, kebanyakan dari judi online ini kemudian melakukan diversifikasi usaha juga, atau menggunakan kedok judi online untuk kemudian melakukan online scamming, penipuan dan lain-lain di dalamnya. Jadi kalau ada warga Indonesia kemudian yang pergi gitu ya untuk melakukan judi online di luar negeri, ya itu kita kan tidak bisa selama itu bukan kesalahan di luar negeri, ya tentu mereka bisa saja melakukannya. Ini kan bukan sesuatu yang baru untuk orang pergi berjudi di fasilitas perjudian di luar negeri, tapi yang jelas di Indonesia kita melarang itu. Oke, baik. Yang terakhir Mbak Christina, bahwa tadi sudah sempat disampaikan sih bahwa ada self filtering yang saat ini sedang diusulkan. Apa usulan lain dari DPR nih Mbak untuk memberantas kejahatan judi online ini terkait hal ini Mbak? Silakan. Ya, kalau kami sebagai legislator tentunya kami ingin memasukkan ketentuan dalam legislasi ya, dalam undang-undang, agar ada payung hukum yang jelas yang bisa langsung kemudian diimplementasikan dengan berbagai peraturan turunannya.
Tapi sejauh ini yang kami lihat ada keseriusan kelihatannya dari kepolisian ya untuk menindaklanjuti aduan dan lain-lain. Nah, ini kami harapkan terus bisa ke depannya bisa lebih baik lagi. Tapi sebagaimana diakui sendiri memang berapa yang terungkap, tapi lebih banyak lagi yang tidak terungkap gitu. Jadi ya perlu energi khusus dari aparat penegak hukum untuk memastikan satu lebih banyak lagi ya, dan ada efek jerah. Jadi lebih banyak orang akan lebih banyak berpikir lah sebelum terlibat dalam kejahatan semacam ini. Itu satu hal untuk pelakunya ya Mbak ya, tapi kita juga jangan lupakan korbannya ya, korbannya yang sudah kemudian, nah ini seperti apa yang akan dilakukan pada mereka. Ini kan boleh dibilang kehidupannya jadi berantakan ya karena ini, dan ini menjadi salah satu concern kami juga, sehingga kami pikir perlulah untuk dimasukkan dalam legislasi ketentuan tentang self filtering untuk membantu tugas pemerintah dan mencegah lebih banyak orang terpapar dengan judi online ini. Baik, terima kasih Mbak Christina. Kami tentu akan menunggu dan juga akan memperhatikan bagaimana nanti realisasinya, bagaimanapun juga Doakan untuk saja, Mbak. menyelamatkan. Ini yang belum setuju. Iya, mudah-mudahan ini proses payung hukumnya bisa segera disahkan, dan Amin. Betul tadi kata Mbak Christina, sebetulnya saat ini memang sudah terlihat ada keseriusan. Ini mudah-mudahan terus konsisten ya Mbak. Bagaimanapun nasib generasi kita nih, generasi di bawah saya khususnya nanti. Baik, terima kasih Mbak Christina Aryani selaku anggota Komisi 1 DPR. Selamat sore Mbak.